Halo, ketemu lagi dengan saya Tirta Mursitama. Saat ini kita akan membahas satu hal topik yang tidak kalah penting dan selalu menarik kita bahas, seputar skripsi. Nah, apalagi yang kita perlu bahas dalam seputar skripsi ini? Kalian tahu tentunya yang sekarang sedang menjadi pejuang-pejuang skripsi ya. Anda tidak mau kan sidang skripsi Anda amburadul atau sidang skripsi kamu kacau balau gara-gara bukan aspek teknis. Kamu udah siapin semuanya, substansinya udah siap ya, kamu udah belajar dengan baik. Tetapi ini akan membahas aspek-aspek non teknis yang bisa saja berkontribusi pada kekacauan sidang skripsi kamu. Nggak mau terjadi kan di kamu? Oke, simak terus ya. Nah, kali ini saya akan membahas 10 hal non teknis yang bisa saja membuat sidang skripsi kamu kacau. Mau tahu? Atau mau tahu banget? Oke, yang pertama adalah kenakan pakaian yang senyaman mungkin. Jangan sampai nih, kamu mau sidang, tetapi pakaian kamu membuat kamu sulit bergerak, susah mengekspresikan diri. Misalnya, kalau kamu diminta oleh kampus kamu untuk pakai pakaian alma mater, jaket alma mater misalnya, atau juga mungkin pakaian biasanya suka kemeja putih ya, atau blus putih, dan juga celana panjang hitam atau kemudian rok hitam ya. Nah, pilihlah bahan-bahan yang baik dan enak digunakan. Jadi ketika kamu presentasi nanti, baik itu berdiri atau duduk atau kamu sedang mendemonstrasikan sesuatu, itu kamu nyaman menggunakannya. Nah, kalau kamu diminta bebas dengan pakaian yang bebas rapi, ya tentu jangan menggunakan pakaian-pakaian yang ketat atau pakaian yang buat kamu susah bergerak, sehingga hal-hal seperti itu, hal yang sebenarnya tidak penting-penting amat, tapi justru buat kamu susah. Kalau tiba-tiba kamu pakai dasinya itu neken banget di leher kamu mau bersuara, itu susah ya kan? Nah, gimana kamu akan meyakinkan dosen, penguji, maupun pembimbing yang hadir pada kesempatan sidang itu. Jadi ingat, gunakan pakaian yang buat kamu nyaman, tapi tetap sesuai dengan aturan. Nah, aspek non teknis yang kedua, istirahat yang cukup. Wah, kayaknya sepele nih ya. Mau sidang pasti semangat banget, tidurnya malam ya, terus latihan terus sih, bagus ya, tapi kayak lupa waktu gitu. Nah, kalau sudah mau sidang, itu gunakan waktu istirahat kamu sebanyak mungkin. Tentu persiapan sudah kamu lakukan. Nah, tapi gimana caranya agar badan kamu juga nyaman, badan kamu juga fresh, juga tetap sehat gitu. Kalau kamu tidak melakukan istirahat yang cukup, besok paginya, keesokan harinya waktu mau sidang, justru kamu lemas, justru kamu misalnya rasa capek gitu, peaknya udah turun, padahal kamu udah persiapan ya, menyiapkan segala materinya dengan bagus, tapi ketika mau show ya, kamu malah teler gitu, gak fit badannya. Nah, itu yang penting, istirahat yang cukup. Misalnya kamu biasanya tidur 8 jam, usahakan memang tidur 8 jam. Atau yang biasanya begadang, coba sudah, kalau mau sidang jangan begadang lagi gitu, karena udah semuanya toh udah siap kan. Nah, ini kan aspek-aspek non teknisnya, sehingga kamu tetap segar, besok paginya bangun dan kamu siap melakukan sidang skripsi dan meyakinkan para penguji, karena itu adalah show kamu. Oke? Nah, aspek non teknis yang ketiga adalah siapkan backup dari paparan kamu. Seringkali ini kelupaan. Teknisnya udah siapin semuanya, tapi backup, apakah itu file-file yang ada di laptop kamu atau di komputer yang ada di ruang sidang, atau mungkin juga bahan presentasi yang lain, sifatnya kalau memang kamu punya hard copy yang diperlukan atau alat-alat yang ingin demonstrasikan, itu kamu harus punya backupnya. Bisa kebayang nggak kalau misalnya, jangan sampai ya, mau sidang tetapi waktu pas sidang nih, itu misalnya nih lampu mati, semuanya nggak bisa lagi, baterainya misalnya di baterai habis di laptop kamu, atau koneksi internetnya nggak jalan, sehingga ketika kamu mau mendemonstrasikan sesuatu itu gagal total gitu. Nah, pernah kan terjadi? Nah, pernah. Ini pengalaman pribadi saya waktu itu puluhan tahun yang lalu waktu sidang skripsi. Bayangin waktu itu bulan puasa, saya ingat banget ya. Sudah siapin semuanya, kemudian waktu itu saya menggunakan slide yang masih pakai plastik ya, Mbak. Kamu bisa kebayang atau enggak? Nah, itu ditulis semua, disiapin di situ. Nah,
waktu itu pakai OHP ya, overhead projector. Ketika mau dipakai waktu sidang, tiba-tiba lampu di kampus mati. Bisa kebayang nggak? AC juga mati. Ya, sehingga jendela harus dibuka. Udah keringetan duluan ya kan, nggak punya backup, akhirnya terpaksa ngomong aja langsung tanpa ada presentasi. Bisa kebayang nggak? Dan saya nggak mau hal ini terjadi pada kalian. Makanya sekarang zaman udah maju, zaman udah modern, tentu bisa ada backupnya dalam bentuk file-file yang lain, mungkin dalam bentuk hard copy, atau kalau perlu misalnya ada, pastikan laptop kamu ya itu punya baterai yang cukup sehingga kamu bisa mendemonstrasikan, bisa memaparkan dan tidak terganggu karena faktor-faktor listrik atau baterai habis ya. Nah, faktor non teknis yang keempat adalah berdoa. Kayaknya religius banget. Bener banget. Kalau kamu mau ujian skripsi, itu tidak hanya faktor-faktor yang teknis yang kamu siapin, tetapi keyakinan diri kamu. Bagaimana kamu minta kekuatan sama Tuhan Yang Maha Kuasa agar kamu diberikan keyakinan, kondisi yang fit, dan juga kemudahan berpikir, mencerna pertanyaan-pertanyaan dari penguji dan bisa dimudahkan untuk menjawabnya. Tidak hanya pikiran kamu ya, tapi juga perkataan kamu. Kadang-kadang seringkali kita punya pikirannya, kita udah ada nih pikirannya, oh gini maksudnya kayak begini. Tetapi ternyata waktu mau ngomong itu keluarnya lain gitu, atau susah banget dijelasin pakai kata-kata, atau keluarnya di mulut itu lain. Nah, jangan sampai itu terjadi. Nah, seringkali kalau kita tenang, kita mohon kekuatan kepada Tuhan, kemudian kita menjalani prosesnya dengan baik, biasanya kita lebih percaya diri bahwa Tuhan selalu beserta kita gitu ya. Karena kita manusia atau hamba Tuhan hanya menjalankan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, sekarang apa nih faktor non teknis yang kelima? Persiapkan diri kamu dengan makan makanan yang cukup. Wah, kayaknya simpel banget kok makanan sampai diomongin. Iya benar gitu. Kalau misalnya kamu dapat jadwal ujian sidang skripsi jam 9 pagi, tapi kamu belum sarapan misalnya. Ketika mau sidang perutnya keruyuk-keruyuk ya, perutnya bunyinya macam-macam gitu, sehingga kamu jadi lemes, kamu jadi nggak konsentrasi, minum juga nggak ada, ya kamu nggak siapin. Nah, hal ini penting sekali. Nah, atau kalau kamu memang misalnya ya berpuasa ya, karena merasa prihatin agar lebih konsentrasi, ya mohon kekuatan kepada Tuhan gitu ya, nggak ada masalah, itu juga bagus. Nah, karena kamu niatkan kan bahwa itu berpuasa, sehingga pikirannya bisa lebih jernih, lebih fokus, nggak apa-apa. Jadi kalau kamu misalnya kamu nggak puasa, kamu makan yang cukup, jangan juga terlalu kenyang makannya, karena makan terlalu kenyang kamu bisa ngantuk ya kan, bisa nggak fokus juga nanti. Tapi kalau misalnya kamu nggak puasa, sedangkan kamu nggak makan, kurang asupan untuk energinya gitu, bisa jadi kamu lemas juga nanti kalau mau sidang ya. Nah, jangan lupa ya, makan yang cukup, minum yang cukup, atau kalau kamu memang puasa, sekalian puasa ya, insya Allah akan lebih kuat ya, lebih semangat, lebih fokus. Nah, faktor non teknis yang keenam, kamu harus siapkan dengan latihan yang baik. Orang-orang hebat, atlet hebat, aktor-aktor yang hebat itu sukses ketika dia show-nya itu latihan. Makanya kamu harus juga siapkan. Misalnya diminta untuk presentasi maksimal 10 menit atau sampai 15 menit misalnya. Coba bagaimana di rumah dengan pakaian yang sudah seperti layaknya kamu sidang. Ya, dengan pilihan baju kamu tadi yang nyaman, sesuai dengan baju alma mater kah, atau baju seragam, atau permintaan baju tertentu dari kampus, kamu lakukan itu. Lengkap dengan sepatunya, ya, lengkap dengan semua peralatannya, seolah-olah kamu adalah melakukan sidang di saat itu. Nah, latihan dengan ada timekeepernya, kemudian bagaimana pembukaannya, menyampaikan semua materi-materinya, hingga menyapa kepada para penguji, ya, hingga juga memberikan kalimat penutup misalnya. Lakukan itu terus menerus. Nah, kalau bisa kamu rekam, sehingga rekam menggunakan cellphone ya, kemudian kamu bisa nonton. Nah,
ada beberapa waktunya, mungkin ada beberapa hal yang kamu bisa perbaiki. Oh, di sini harusnya di-cut, harusnya saya tidak ngomong seperti itu ya. Tapi ingat, latihan presentasi tidak semata-mata atau tidak menghafal ya. Nanti kalau kamu menghafal kamu lupa gitu ya. Kalau udah lupa gitu susah kembali lagi. Jadi itu adalah latihan untuk presentasi dengan poin-poin Anda menyampaikan dari substansi deskripsinya. Atau juga bisa misalnya kamu pakai di depan cermin misalnya ya, atau kamu lebih suka di depan teman-teman kamu, atau misalnya orang tua kamu atau kakak adik kamu ya, untuk bisa memberikan feedback. Nah, jangan malu di hadapan mereka ya, karena mereka akan memberikan masukan kepada kamu. Nah, kelihatannya sepele tapi ini penting banget. Nah, kalau kamu udah latihan di depan mereka atau di depan cermin atau dengan merekam di telepon kamu sendiri, itu nanti kamu bisa mengevaluasi bagaimana presentasi yang baik sehingga mudah dimengerti oleh para penguji esok harinya. Oke? Nah, hal non teknis yang ketujuh yang harus kamu perhatikan adalah komunikasi dengan pembimbing yang baik sebelum kamu sidang. Seringkali ini menjadi hal yang sangat penting. Di kampus ada beberapa aturan yang mengatakan bahwa pembimbing tidak mengikuti sidang skripsi, ataupun ada yang mengikutkan pembimbing dalam sidang skripsi. Itu tergantung pada aturan kampus masing-masing ya. Nah, apapun itu, kamu bisa berkomunikasi dengan pembimbing. Dan biasanya pembimbing itu akan memberikan kata-kata atau memberikan nasihat-nasihat ya, kalimat-kalimat yang menenangkan kita gitu, menenangkan kalian. Karena bagaimanapun juga pembimbing sudah membimbing kalian hingga naskah itu siap disidangkan. Nah, pasti pembimbing akan memberikan support, memberikan dukungan. Nah, kalau sudah dapat dukungan, dapat support dari pembimbing ya, bahkan juga mendoakan, ya saya doakan ya kamu besok sidangnya sukses ya, tetap semangat. Nah, ini biasanya membuat kita juga semakin percaya diri, yakin bahwa tanpa atau dengan kehadiran pembimbing saat sidang skripsi keesokan harinya ya, atau mungkin beberapa waktu berikutnya ya, kalau kamu ketemunya pagi atau kamu kontaknya pagi, sidang kamu siangnya atau beberapa menit sebelum sidang, itu menguatkan kamu. Nah, usahakan bisa komunikasi. Nah, tentu juga kalau pembimbing kamu mau diajak komunikasi ya kan. Nah, tapi paling tidak kamu mau menyampaikan kepada beliau bahwa tanggal segini Bapak, atau segini Ibu, atau Mas, atau Mbak, Prof, bahwa saya akan melakukan sidang skripsi, mohon doanya. Nah, ini penting banget ya, karena pembimbing juga berkepentingan kalau kamu sidang dan lulus dengan baik. Tentu pembimbing kamu juga akan bangga, akan senang anak bimbingannya bisa melakukan menjalani sidang skripsi dengan baik. Sekarang poin yang ke-8, yaitu kamu harus rileks ya menjelang presentasi. Kenapa? Ya, kamu jangan tegang gitu. Kalau misalnya ini sudah di depan ruangan atau kamu lagi nunggu giliran gitu, saat show kamu, nah ini yang paling harus kamu kendalikan. Kalau sudah memang saatnya akan tiba, nah kamu harus rileks. Nah, ini perlu latihan-latihan. Apakah kamu mengenali, kamu yang paling tahu bagaimana mengenali diri kamu sendiri ketika kamu sedang nervous misalnya ya, kamu gugup, gimana caranya? Apakah kamu perlu duduk menyendiri, kemudian ambil nafas panjang, keluarkan, tarik nafas panjang, keluarkan, atau kamu jalan ke pojok mana atau ngobrol sama teman, usahakan dengan rileks ya. Kalau bisa sudah tidak perlu lagi melihat naskah-naskah atau paparan atau buka laptop kamu ya, karena itu biasanya akan semakin membuat tekanan ya, secara nggak sadar ke pikiran-pikiran kamu dan ke psikis kamu, akhirnya malah nanti bisa buyar. Nah, usahakan rileks aja ya, usahakan rileks saja, santai ya, karena kalau dengan suasana santai ya insya Allah nanti kamu dalam sidang kamu udah terbiasa, nggak tegang ya. Kemudian poin yang ke-9 adalah ajak teman kamu ngobrol ya. Nah, pasti kalau sidang biasanya kan kita nggak sendiri ya, itu ada teman-teman kita yang mau sidang, ataupun kalau kita sendiri mungkin boleh kita ajak teman-teman kita, teman yang dekat sama kita ya, nggak perlu serombongan satu kelas semua kan, mungkin ada 2-3 orang ya memang yang dekat sama kita, yang jadi sohib kita lah. Kita saling support ya, kita ajak mereka untuk menguatkan kita juga.
ajak ngobrol santai, mungkin makan snack atau minum ya, sama-sama ajak ngobrol aja suasananya, agar tidak terasa bahwa ini benar-benar suatu sidang yang jadi kayak judgment day kamu gitu loh, selama 3,5 tahun, 4 tahun atau berapa tahun lah kuliah kamu di S1 ini ya gitu. Dengan adanya teman membuat kamu suasana menjadi lebih santai. Nah, nanti tadi berkaitan dengan poin sebelumnya ya. Nah, teman itu saling menguatkan juga. Nah, jangan juga cari teman yang nanti justru membuat kamu sedih, membuat kamu jadi tertekan gitu ya. Cari teman-teman yang baik. Nah, biasanya teman-teman itu adalah teman akrab kamu yang ya sering ajak lantang-lantung sama-sama lah gitu ya, waktu selama semasa kuliah gitu ya. Ajak teman kamu. Nah, yang terakhir nih, poin nomor 10. Kamu tidak perlu menonton teman kamu lagi sidang. Kalau memang kamu dapat giliran tertentu atau urutan tertentu dan teman kamu lagi sidang, saya sarankan sih sebaiknya kamu nggak usah ikut nonton mereka sidang ya, karena biasanya itu akan membuat kamu deg-degan gitu. Nah, kemudian kamu kalau misalnya teman kamu itu performanya bagus, ya kamu merasa tertekan ya. Nah, tapi kalau kamu kuat ya silahkan aja. Tapi saya tidak menyarankan di hari yang sama. Nah, kalau memang ada teman kamu yang sudah sidang, nah, harinya berbeda atau jadwalnya berbeda, nah itu kamu boleh ikut apabila memang sidangnya terbuka, kamu boleh ikut. Ya, kemudian kamu amati seperti apa ya, bagaimana menguji, bagaimana teman kamu mempresentasikan itu, bisa jadi contoh buat kamu. Tapi kalau memang di hari yang sama atau jam yang dekat, udah deh, saran saya kamu nggak usah ikut nonton teman kamu sidang, atau kamu melongok dari balik jendela atau melihat sidang mereka, yang buat kamu jadi makin deg-degan aja gitu. Baik itu kalau performa teman kamu kayaknya bagus, atau kalau kamu ngeliat kayaknya mukanya penguji itu yang gahar gitu, sangar gitu ya, yang membuat akibatnya kamu merasa, waduh, kalau nanti pengujinya itu menanyakan hal-hal seperti itu bagaimana ya gitu, yang membuat mental kamu tuh down banget gitu. Nah, makanya hindari hal seperti itu. Lebih baik kamu tadi ya santai sama teman, ngobrol, atau kamu merasa ingin sendiri ya di tempat yang nyaman, silahkan ya, itu menurut saya menjadi lebih penting daripada sekedar kamu ingin melihat teman kamu melakukan sidang skripsi yang membuat kamu bisa tertekan gitu ya. Nah, itu tadi 10 hal non teknis yang sebenarnya akan berkontribusi pada hal-hal substansi yang udah kamu siapin dalam sidang skripsi. Akhirnya apapun yang udah kamu siapin, teknisnya udah oke, non teknis yang 10 hal tadi sudah kamu terapin semua ya kan. Akhirnya ketika kamu memasuki pintu sidang, apa yang akan terjadi? Terjadilah. Sudah berdoa, sudah minta restu pada orang tua ya, nasihat orang tua, menghubungi pembimbing juga untuk mendapatkan kekuatan. Teman kamu sudah support kamu, ada di situ ngajak ngobrol buat kamu santai ya, dan semua ada backup file dan lain-lain udah kamu siapin. Tapi akhirnya ketika masuk ke dalam ruangan sidang, kamu harus menyerahkan semua ini kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya kan, bahwa kamu yakin ini adalah show kamu, ini pertunjukan kamu yang paling paham sidang materi dari skripsi ini, sehingga kamu dengan percaya diri ya itu bisa menjawab pertanyaan. Nah, apabila kamu punya pertanyaan, kamu setuju, jangan lupa like, subscribe ya, dan share informasi ini untuk teman-teman kamu. Semangat, sukses untuk sidang skripsi kamu. Buat yang mau sidang, kalau sudah sidang, komentar di sini apakah pengalaman kamu, apakah poin-poin ini bermanfaat buat sidang skripsi kamu. Sukses, sampai ketemu lagi.